Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين جماعة الله، alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat umur, nikmat kesehatan lahir dan batin serta kesempatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban mingguan kita, yakni sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya, dan semua umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang mulai ini pula, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Masyarul muslimin, jamaah dimaturahmatullah. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, kini kita dapat berjumpa kembali dengan suasana halal bihalal yang penuh dengan kebahagiaan, penuh keberkahan, dan yang lebih penting dari itu adalah bahwa kita telah memperoleh kemenangan melawan hawa nafsu kita selama bulan suci Ramadan. Intinya adalah bahwa kita dapat lebih fokus untuk membersihkan diri selama bulan Ramadan, yang mana membersihkan diri adalah suatu keharusan bagi kita semua agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 14-15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh orang-orang yang membersihkan dirinya dan ingat nama Allah lalu dia sholat. Jamaah rahimahullah, berdasarkan ayat ini bahwa tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan kemenangan pada hari kiamat nanti adalah, yang pertama adalah orang yang selalu mensucikan dirinya, terutama diri batinnya, yang akan kekal hidup di alam akhirat nanti dari segala lekatan dosa, serta menjauhkan diri dari segala kemaksiatan, kejahatan, kezaliman, kesombongan, keangkuhan, kemunafikan, kemungkaran, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Karena dengan berzikir kepada Allah SWT, hati akan menjadi bersih. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya, maka alat pembersih hati adalah berzikir kepada Allah. Apabila hati sudah bersih, maka hati akan menjadi tenang. Apabila hati sudah tenang, maka akan selalu terkontrol, tidak mudah terjerumus dalam kesyirikan dan kesesatan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa menegakkan sholat 5 waktu. Apapun keadaannya, dimanapun ia berada, sholat tidak boleh ditinggalkan. Karena di samping sholat merupakan tiang agama, juga sholat merupakan perkara pertama yang akan ditanyakan di akhirat nanti.
Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya yang lain pun juga ikut baik. Begitu juga sebaliknya. Apabila sholatnya rusak, maka seluruh amalnya yang lain pun ikut rusak. Semoga kita semua dapat menjaga sholat kita sampai akhir-akhir nanti. Wa'budu hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhan sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu kematian. Quran surah Al-Hijr ayat 99. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, suasana ini adalah suasana keakraban dengan saling memaafkan dengan saudara muslim kita dari segala dosa dan kesalahan, sehingga kita menjadi orang yang bersih dari dosa-dosa dan siap membuka lembaran baru yang penuh harapan, melangkah ke depan menyongsong harapan dengan meninggalkan Ramadan, bulan yang penuh dengan berbagai kenangan, bulan penempaan iman, bulan kemenangan, bulan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, "Man shoma imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Masyaallah muslimin, jamaah rahimahullah, meskipun Ramadan telah berlalu, tidak berarti bahwa seorang muslim harus berhenti atau terputus dari ibadah puasa, karena ibadah puasa tetap disyariatkan di bulan lain, meskipun itu adalah puasa sunnah, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, 3 hari setiap bulan Qamariyah, yaitu pada tanggal 13, 14, 15, kemudian puasa 9 Zulhijjah, puasa Asyur 10 Muharram, puasa Senin, Kamis, dan puasa Daud. Begitu juga dengan ibadah sholat malam, meskipun masih ada sholat malam yang disyariatkan untuk dikerjakan, seperti sholat tahajud. Dan Rasulullah SAW selalu mengerjakan sholat tahajud, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, beliau bersabda, Al-Mughirah bin Syu'bah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla hatta intabakhat qadamahu faqila atadallahu hada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, qala afala akunu 'abdan syakura. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengerjakan sholat malam sehingga kedua telapak kakinya membengkak. Sahabat bertanya kepada beliau, lalu beliau menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura? Bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Dalam riwayat lain beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, afshus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalamin." Hadza haditsun sahih. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makan kepada orang yang lapar, sambunglah silaturahim, dan sholatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Masyaallah muslimin jemaah Allah. Menurut syariat agama kita, agama Islam, saling memaafkan itu tidak ditentukan waktunya, seperti setelah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, melainkan kapan saja setelah seseorang merasa berbuat salah pada orang lain, maka dia harus segera meminta maaf kepada orang tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih menghargai seseorang yang meminta maaf kepada orang lain, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik orang-orang yang sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.
Al-Quran Surah Ali Imran ayat 135. Masyaallah muslimin jemaah Allah, demikian khutbah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalu minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيع الحمد لله واليوم القيوم وعاتب عبد الله وعيانا وخصه بعادل الدعاء فيها مجاب مسموع الحوض البانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نجح إخواننا المسلمين والمؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارفعنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والفتن والزلازل والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.